Shalom, Mujua-jua. Salam sehat man kita Krina Permata. Ibaswari Enda, jumpakah kita arah media sosial Enda guna merenungkan, membahas firman Tuhan ibas buku PA Permata. Bahan singgu sikapkan sueras bahan ibas minggu Enda ibuat ibas Amsal 30 ayat pitu sepsiwa yogikan kami dalam bahasa Indonesia. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan ini? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai di sini pembacaan renungan firman Tuhan. Tema yang sampai pada minggu ini yaitu kehugaharian atau lifestyle, atau tema besar kehugaharian sederhana itu bahagia. Siapa yang tidak mau hidupnya bahagia? Pasti kalau kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi, kebahagiaan itu bukan diukur karena sukses sekolahnya, kebahagiaan itu bukan diukur karena lengkap orang tuanya, baik ayah dan ibunya. Kebahagiaan itu bukan diukur karena tinggi pangkatnya atau jabatannya di dalam suatu pekerjaannya. Tapi kebahagiaan itu bisa kita ukur melalui kita sendiri yang menciptakannya, yaitu kita sendiri yang memperlihatkannya kepada sekeliling kita. Karena kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan materi, karena kebahagiaan itu hanya datangnya dari diri kita sendiri. Artinya bahwa kebahagiaan itu ketika kita mampu hidup bersyukur, menikmati segala pemberian Tuhan yang menjadi milik kita. Permata pada minggu ini tujuannya agar Permata mampu menjelaskan nilai-nilai kehugarian sesuai Nats. Kalau kita lihat kehugarian sesuai Nats, maka ada di sini dua hal yang dimohonkan Amsal kepada yang menikmati pembacaan firman pada saat ini, yaitu dua hal yang aku mohon kepadamu, dalam arti bahwa kepada Allah sendiri, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni ayat 8, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya Permata bahwa dua hal itu adalah jangan ada kecurangan dan kebohongan. Karena jikalau ada kecurangan dan kebohongan dalam diri Permata, itu tidak akan membawa kebahagiaan, tapi akan membawa malapetaka sendiri di dalam diri Permata. Maka dengan itu dia minta kepada Tuhan. Amsal ini memohon kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah memberikan apa yang patut dia miliki, bukan kekayaan, bukan juga kemiskinan, tapi biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya Permata, maka ketika Permata mampu hidup dalam sederhana, Permata mampu untuk mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan Permata, itulah yang Permata syukuri dan nikmati, sehingga itu bisa menjadi kebahagiaan buat Permata. Kalau ada orang tua yang lengkap, ayah dan ibu, mari sayangi dia, mari bantu dia, mari doakan dia, dan mari bahagiakan dia, dan itu akan menjadi kebahagiaan buat Permata. Begitu juga ketika ada
kesuksesan dalam sekolah, studi, atau dalam pekerjaan mendapatkan pangkat, jabatan. Mari itu nikmati, jangan dengan melakukan kecurangan dan kebohongan, tapi nikmati itu satu per satu, step by step, dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan hati yang jujur, hati yang penuh dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga Permata mampu menjalani dan melewatinya semua dengan rasa bersyukur dan menjadi kebahagiaan buat diri Permata. Kita lanjutkan di dalam ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya maka Amsal ini menyatakan bahwa supaya kalau dia kenyang, dia tidak menyangkal Tuhan Allah yang menciptakan dia. Tetapi kalau dia miskin, dia tidak akan mencuri. Itu yang menjadi target, tujuan, moto, misinya di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Maknanya dalam ayat ini adalah apa yang menjadi bagian dari Permata, apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan menjadi makanan buat Permata yang secukupnya, itulah yang dinikmati, bukan dengan melakukan hal-hal yang kebohongan dan kecurangan. Itu yang diinginkan dalam minggu ini. Nah, dan seterusnya, Permata memiliki gaya hidup sederhana dan belajar mencukupkan diri. Artinya bahwa sederhana itu perlu, karena sederhana itu arti kata kehugariaan. Dan artinya hidup dalam kesederhanaan itu merenungkan pesan firman Tuhan agar hidup umat Kristiani menjadi bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Artinya maka dalam kesederhanaan Permata harus mampu menjadi bermanfaat bagi Tuhan dan juga sesama manusia. Itulah kesederhanaan. Itulah yang akan menjadikan Permata bahagia. Ketika ada kesederhanaan itu, ketika ada kehugariaan itu, hidup Permata akan bermakna. Penulis kitab Amsal juga tadi sudah menjelaskan bagi kita semua. Nah, dengan penjelasan dari kitab Amsal ini, saya berharap bahwa Permata akan bisa bertumbuh dan berkembang menjadi permata-permata yang sederhana. Sederhana dalam artian sederhana dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku, dan juga ucapan. Artinya hidup Permata, hidup yang bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Permata yang kukasihi di dalam nama Tuhan, dalam kehugariaan ini artinya hidup sederhana berarti hidup secukupnya. Nah, hidup secukupnya itu bagaimana? Hidup secukupnya itu maksudnya adalah jadi orang haruslah menjadi diri sendiri, be yourself. Artinya tidak mencari kemewahan. Karena pada zaman sekarang ini banyak muda-mudi yang menunjukkan kemewahan dalam dirinya, dalam hidupnya melalui YouTube, melalui media sosialnya. Nah, permata-permata GBKP diajak supaya hidup sederhana berarti hidup dalam secukupnya. Artinya tidak mencari kemewahan. Jangan minder ketika ada uang orang tua, hanya di tengah rata-rata, syukurilah itu. Jangan berusaha menjadi orang yang tidak selepel dengan kita, yaitu orang yang memang dari lahirnya dia sudah kaya. Jangan sama-samakan diri kita dengan mereka, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup hanya secukupnya. Yang kedua adalah hidup sederhana berarti melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan bernilai kekekalan. Maksudnya hidup ini adalah memandang hidup dari perspektif Tuhan dan kepentingannya. Artinya bahwa segala sesuatu harus diandalkan Tuhan terlebih dahulu.
Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan Permata kalau Permata mau menomorsatukan Tuhan dulu dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, hidup sederhana tidak berarti hidup tanpa kenikmatan. Artinya, dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 menegaskan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makanan dan minuman, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Maka dengan itu, hidup sederhana itu tidak berarti hidup tanpa kenikmatan. Semuanya akan kita nikmati ketika kita hidup mau bersyukur. Itulah kunci hidup sederhana. Bersyukur apa adanya. Kalau aku beginilah aku apa adanya, aku bersyukur. Aku tidak akan berusaha menjadi diri orang lain, tapi aku akan menunjukkan siapa diriku bagi orang lain. Begitu juga dengan Permata semuanya. Permata harus menjadi be yourself, jadi diri sendiri. Apa Permata menikmati hidup, begitulah hidup yang Anda tunjukkan kepada orang lain. Yang terakhir, hidup sederhana tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja dengan sebaik-baiknya. Artinya, hidup sederhana bukan hanya untuk bermalas-malasan. Hidup sederhana harus berjuang terus. Berjuang dengan gigih, baik dalam sekolah, kuliah, baik dalam pekerjaan, teruslah berjuang. Sehingga ketika Anda berjuang, Anda akan menikmati apa yang Anda perjuangkan itu. Itulah hidup yang sederhana. Artinya jangan bermalas-malasan menunggu apa yang ada, tapi harus mengejar itu, mencari itu dengan mengandalkan Tuhan. Permata yang kukasihi di dalam nama Tuhan, mari semua, saya berharap permata-permata tetap bersyukur dengan kehidupan Anda. Jangan pernah bersungut-sungut dengan kehidupan Anda, tapi bersyukurlah dengan kehidupan Anda. Nikmatilah kehidupan Anda dengan rasa takut akan Tuhan, dan teruslah berjuang sehingga perjuanganmu itu Tuhan akan memampukan Permata